Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng lagi kita. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Mukasyafatul Qulub Al-Muqarrab ila Alamil Ghuyub karangan Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau yang biasa kita sebut dengan Imam Ghazali. Kita kali ini membahas kitab kuning. Warnanya kuning dan hurufnya gundul semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada Al-Imam Asy-Syaikh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yaitu Imam Ghazali, salah satu wali min auliyaillah, salah satu ulama besar dan salah satu walinya Allah Subhanahu wa taala yang agung. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pada judul kali ini saya membuat judul pezina, pemabok, penjudi, pembunuh menjadi wali. Kok bisa? Nah, kali ini kita bahas di dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini. Dan ini diceritakan. Langsung saja diceritakan ketika itu pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada seseorang dari Bani Israel. Beliau ini ahli maksiat. Penjudi, pemabok, pembunuh, pezina. Pokoknya semua kemaksiatan dilakuin sama ini orang. Sampai-sampai semua penduduk yang ada di situ jengah dengan mereka, dengan dia. Pusing dengan kelakuannya, resah dengan kelakuannya, risih dengan kelakuannya. Nah, akhirnya karena nggak ada yang berani bilangin ke nih orang, dia takut, gue lagi yang dibunuh, gue lagi yang diapa-apain. Akhirnya masyarakat yang ada di situ minta sama Allah Subhanahu wa taala, berdoa sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar orang tersebut bisa diasingkan ke suatu tempat. Nah, akhirnya doa orang-orang tersebut dikabul sama Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Allah Musa alaihissalam untuk mengusir pemuda ini ke suatu tempat yang tidak ada makhluk kecuali dia. Bayangin, ke suatu tempat nggak ada air, nggak ada makanan, nggak ada burung, nggak ada binatang yang lainnya, nggak ada kecuali dia. Bayangin tuh kalau kita ada di posisi kayak begitu. Akhirnya Nabi Allah Musa alaihissalam mengusir dia ke tempat tersebut. Singkat cerita, beberapa hari orang tersebut jatuh sakit. Ya gimana nggak sakit di padang pasir sendirian, nggak ada minuman, nggak ada makanan. Dia sakit dan dia tersungkur. Nah, seketika dia akhirnya sakaratul maut. Dan ketika sakaratul maut, orang ini bilang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Dia sabar, ya Allah, tidak masalah ya Allah, engkau kasih hamba sakit seperti ini. Nggak ada orang yang nemenin ya Allah. Yang penting jangan tinggalkan aku nanti ya Allah di yaumil qiyamah, kata pemuda tersebut. Nah, akhirnya dia berkhayal, andai kata ada istriku, andai kata ada bapakku, andai kata ada anakku di sisiku, menemaniku menjelang ajalku tiba ini. Alangkah indahnya. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha lembut, maha penyayang kepada hambanya, dibilang Allahu latifum bi'ibadih. Allah itu Tuhan yang maha penyayang, yang maha lembut kepada hamba-hambanya. Nah, akhirnya Allah mengutus bidadari. Bidadari ini menyerupai daripada ibunya. Dan bidadari yang satu menyerupai daripada istrinya. Dan berkata bidadari tersebut yang menyerupai ibunya, wahai anakku, engkau tidak sendiri. Di sini ada aku yang menemanimu, wahai anakku. Lalu istrinya berbicara, yaitu bidadari yang menyerupai istrinya, wahai kekasihku, engkau tidak sendiri. Di sini ada aku yang menemanimu. Lalu Allah utus malaikat yang menyerupai bapaknya. Lalu dibilang, wahai anakku, engkau tidak sendiri. Di sini ada bapakmu yang menemanimu. Lalu Allah utus malaikat menyerupai anak-anaknya. Dan mereka berkata, wahai ayahanda, engkau tidak sendiri. Aku menemanimu di sisimu, wahai ayahanda. Nah, akhirnya datanglah ajal daripada laki-laki tersebut. Meninggal laki-laki tersebut. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kembali kepada Nabi Allah Musa alaihissalam untuk mengubur orang tersebut.
Dibilang, wahai Musa, datanglah kamu ke suatu padang pasir. Di sini tempatnya. Di sana ada wali min auliyaillah. Ada salah satu orang berkedudukan wali. Dia meninggal dunia. Maka makamkanlah dengan pemakaman yang baik. Dengan pemakaman yang pantas buat dia. Nah, akhirnya Nabi Musa alaihissalam jalan ke padang pasir tersebut. Dan dia melihat. Dan ketika dia lihat orangnya, Nabi Musa bilang, lah ini orang bukan yang tadi, yang kemarinan gue usir nih. Nah akhirnya, singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam bilang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, bukankah orang ini yang engkau perintahkan untuk aku usir dari suatu tempat? Kenapa bisa kok manusia ini menjadi walimu ya Allah? Kaget Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, bagaimana mungkin aku yang maha pengasih dan maha penyayang tega melihat seseorang yang mati dalam kesunyian, mati dalam kesendirian. Tidak ada satu orang pun yang menemani dia ketika dia meninggal. Tidak mungkin tidak aku angkat derajat orang tersebut. Terlebih orang tersebut telah bertobat kepadaku. Dan dia telah sabar akan sakit yang diterima oleh dia. Maka aku angkat derajatnya dia menjadi seorang waliullah. Allahu Akbar. Di sini pelajaran buat kita. Artinya ketika Allah subhanahu wa ta'ala timpa kita dengan suatu musibah, dengan suatu penyakit, yang harus kita lakukan adalah bersabar. Memang sabar itu tidak enak. Sabar itu memang pahit. Ada pepatah yang berkata, as-sabru kas-sibri murun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asa. Sabar itu seperti buah sibir. Pahit rasanya. Tetapi khasiatnya, manfaatnya, rasanya lebih manis daripada madu. Masya Allah. Itulah kita. Ketika kita tertimpa musibah, kita tertimpa sakit, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana Allah berfirman, idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita tertimpa musibah, baik penyakit, bala, apapun bentuknya itu, maka ucapkanlah inna lillah. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepadanya kami kembali. Kita minta sama Allah dan kita bersyukur kepada Allah ketika diberikan sakit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya Allah, makasih udah dikasih sakit. Jangan ngeluh. Terkadang kita baru dikasih sakit panas dikit aja, ya Allah udah 3 hari ini panas segala macam, ya Allah kok nggak sembuh-sembuh. Ya Allah gigi sakit banget nih, ya Allah kok nggak sembuh-sembuh. Padahal ketika Allah turunkan penyakit kepada kita, disitulah Allah subhanahu wa ta'ala sedang menghapus dosa-dosa kita dan menaikkan derajat kita. Hanya bagi orang-orang yang sabar ketika tertimpa musibah, tertimpa penyakit. Maka hendaknya ketika kita tertimpa penyakit, hendaknya kita harus bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah pengajian kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjalani daripada apa yang telah disampaikan oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Imam Ghazali. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan asbab kita belajar daripada karangan Imam Ghazali tersebut. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jangan malas-malas, jangan bosan-bosan buat ngaji. Yuk kita ngaji bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.